5. Upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Raja Daulah Fatimiyah. Seorang Raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim bi Amrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia. Namun upayanya pun gagal karena Allah SWT telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi berguncang pada malam ketika rencana tersebut dijalankan. Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Al-Hakim menyuruh prajuritnya memasuki Madinah untuk mencuri jasad Nabi. Rencana itu berjalan mulus dan mulai menggali tanah menuju makam Rasulullah. Ketika ia sedang menggali tanah, terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburannya." Mendengar itu, masyarakat langsung merespon seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim yang sedang di tengah penggalian. Penguasa Eropa. Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan pengintaian, kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul dan membuat lubang di dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun atas izin Allah SWT, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Kelompok perampok. Saat itu beberapa perampok mencuri dan merampok khalifah jemaah haji. Entah apa yang ada di pikirannya, tetapi kemudian mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya untuk menggali makam Rasulullah. Ketika para perampok menuju ke Madinah dan menggunakan kapal laut, Allah SWT mengirimkan pertolongan melalui kapal yang disiapkan dari Masjid Al-Iskandariyah yang membuntuti para perampok tersebut. Kemudian mereka pun menangkap serta memenjarakannya. 40 orang menggali makam sahabat Nabi. Sebuah kelompok yang beranggotaan 40 orang saat itu berniat untuk menggali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah. Usaha tersebut mereka lakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Puluhan orang tersebut berencana untuk menggali tanah di tengah malam. Tetapi niat buruk itu pun kembali digagalkan oleh Allah SWT melalui bumi yang terbelah menjadi dua. Alhasil 40 orang itu terkubur di dalam bumi. Wallahu a'lam bishawab.